Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali bersama saya Raul Naibaho dari kelompok 4. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah tugas mengenai demokrasi Indonesia. Ya, apa itu demokrasi Indonesia? Di sini kita melihat pengertian demokrasi. Jadi, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kratos itu berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Dan juga demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Next, pentingnya demokrasi dan tujuan demokrasi. Jadi, mengenai pentingnya demokrasi, itu pada esensinya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Dan juga tujuan demokrasi itu adalah untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk mensukseskan pembangunan itu. Jadi itulah tujuan demokrasi. Selanjutnya, jenis-jenis demokrasi. Ya, jadi di sini ada 3 ya mengenai jenis-jenis demokrasi. Yang pertama itu adalah demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Itu terdiri dari referendum wajib, terus referendum tidak wajib, dan yang ketiga referendum konsultatif. Dan yang kedua itu demokrasi berdasarkan prioritas, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Dan yang ketiga, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Jadi ciri-ciri demokrasi itu yang pertama adalah pastinya memiliki perwakilan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kelima, terdapat sistem. Nah, sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi itu ada 3. Yang pertama adalah sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Demikian presentasi singkat dari saya mengenai demokrasi Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam pembahasan di slide ini. Sekian dari saya, Raul Naibaho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.